Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada pertemuan kali ini Bu Tania mau menjelaskan mengenai konsep desain multimedia interaktif. Oke, kita langsung saja ya. Konsep multimedia interaktif ini adalah materi untuk kalian semua yang berada di kelas 3 atau kelas 12 semester 5 jurusan multimedia. Oke, untuk mapel desain multimedia interaktif gitu ya. Oke. Kompetensi dasar di sini yang ingin dicapai adalah memahami konsep multimedia interaktif. Kemudian untuk keterampilannya mendemonstrasikan konsep multimedia interaktif. Oke. Pertama-tama ya, kita mulai terlebih dahulu dari definisi multimedia interaktif ya. Apa sebenarnya pengertian dari multimedia interaktif ya? Multimedia interaktif itu berasal dari dua kata dalam bahasa Latin, yaitu multi dan medium. Multi artinya bermacam-macam atau banyak gitu ya. Sedangkan medium artinya adalah sesuatu yang dipakai untuk menyampaikan atau membawakan sesuatu gitu ya. Jadi medium itu adalah media gitu yang dipakai untuk menyampaikan atau membawakan sesuatu. Jadi secara terminologi multimedia dapat diartikan penggunaan berbagai media yang berbeda untuk membawa atau menyampaikan informasi dalam bentuk teks, grafik, animasi, audio, video, dan gabungan dari beberapa komponen tersebut. Ya, jadi pengertian dari multimedia itu sendiri adalah penggabungan ya berbagai macam media yang berbeda ya, seperti teks, grafik, audio, video atau bahkan animasi dengan tujuan untuk menyampaikan sebuah informasi. Nah, itu ya. Itu pengertian multimedia interaktif. Oke, berikutnya kita masuk ke penerapan multimedia interaktif. Apa sih penerapan multimedia interaktif? Jadi penerapan multimedia interaktif ya, jadi segala macam media interaktif itu biasanya diterapkan dalam berbagai bidang seperti yang kalian lihat di sini. Ada 7 yang sudah saya rangkum ya, yaitu yang pertama e-learning, yang kedua komunikasi bidang manajemen dan keuangan, yang ketiga komunikasi bisnis konsumen atau e-commerce, yang keempat komunikasi antar konsumen dalam jejaring sosial, kemudian yang kelima komunikasi pemerintah dalam hal info publik dan layanan masyarakat, kemudian yang keenam komunikasi kebudayaan, kemudian terakhir adalah sarana hiburan. Jadi kita bahas bersama ya. Jadi berbagai macam media interaktif atau multimedia interaktif itu biasanya digunakan dalam e-learning. Apa itu e-learning ya? E-learning itu sekarang di Indonesia lagi naik daun ya, didukung dengan kondisi yang sedang pandemi seperti sekarang ini. Jadi e-learning ini benar-benar diterapkan gitu ya. Mau tidak mau kita harus melaksanakan pembelajaran melalui media elektronik gitu ya, e-learning. Kita bertemu melalui dunia maya, kita bertemu menggunakan perangkat komputer ya, sehingga terjadilah yang namanya e-learning dengan menggunakan berbagai macam multimedia interaktif ya, terutama dalam hal penggunaan video pembelajaran seperti itu ya. Kemudian yang kedua komunikasi bidang manajemen dan keuangan ya.
Jadi untuk berkomunikasi dengan orang lain di bidang manajemen dan keuangan seperti perbankan itu pastinya juga di zaman sekarang itu membutuhkan yang namanya multimedia interaktif ya. Biasanya menggunakan media web gitu ya. Kemudian yang ketiga, komunikasi bisnis dan konsumen atau e-commerce ya. Pastinya ya sekarang dalam hal bisnis dan konsumen ya, itu pelaku bisnis membutuhkan yang namanya multimedia interaktif. Gunanya untuk apa? Selain memberikan informasi juga untuk menarik konsumen gitu ya. Dengan bagusnya penataan multimedia interaktif itu sendiri, nanti sedikit banyak juga pasti akan menarik konsumen seperti itu. Ya, kemudian yang keempat, komunikasi antar konsumen dalam jejaring sosial ya. Jadi untuk berkomunikasi dengan antar konsumen gitu ya, itu diperlukan juga yang namanya multimedia interaktif gitu ya. Namanya pasar sekarang tidak hanya ada di dunia nyata tapi juga di dunia maya, di mana salah satunya di dalam jejaring sosial ya, pasar di dunia maya, atau kalau kalian kenal mungkin istilahnya sekarang marketplace. Nah itu ya. Berikutnya yang kelima, komunikasi pemerintah dalam hal info publik dan layanan masyarakat. Pemerintah juga membutuhkan ini ya untuk memberikan info-info publik dan layanan masyarakat, membutuhkan yang namanya multimedia interaktif, biasanya juga dalam bentuk web gitu ya. Kemudian yang keenam, komunikasi kebudayaan ya, berhubungan dengan pariwisata ini ya, jadi untuk promosi juga semacam itu ya, melalui web juga bisa. Kemudian yang ketujuh, sarana hiburan. Nah yang sarana hiburan ini sudah duluan ya, kemungkinan sudah sejak dulu kala yang namanya dunia hiburan itu memakai sarana multimedia interaktif. Oke. Seperti itu ya untuk penerapan multimedia interaktif dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke. Berikutnya kita masuk ke fungsi multimedia interaktif. Fungsi multimedia interaktif itu sendiri di sini dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama suplemen ya, berfungsi sebagai suplemen atau tambahan. Yang kedua berfungsi sebagai komplemen atau pelengkap. Yang ketiga berfungsi sebagai substitusi atau pengganti ya. Untuk lebih memudahkan kita ambil salah satu contoh adalah video pembelajaran. Video pembelajaran yang digunakan oleh guru dalam e-learning gitu ya. Jadi sebagai suplemen atau tambahan, guru dan siswa mempunyai kebebasan memilih apakah akan memanfaatkan multimedia tersebut atau tidak untuk materi pelajaran tertentu. Jadi sifatnya hanya sebagai tambahan ya. Jadi siswa kalau tidak mengikutinya berarti tidak apa-apa, karena hanya tambahan saja gitu ya, tidak wajib. Berikutnya komplemen atau pelengkap. Jadi untuk melengkapi atau menunjang materi pembelajaran yang diterima siswa di dalam kelas ya. Karena sebagai pelengkap maka bersifat wajib ya, komplemen atau pelengkap. Jadi kalau tidak menggunakan video pembelajaran itu, maka pembelajaran menjadi kurang lengkap gitu ya. Mungkin materinya menjadi kurang bisa dipahami seperti itu. Berikutnya yang ketiga, substitusi atau pengganti. Multimedia interaktif dapat menggantikan sebagian besar peran guru. Substitusi ya, pengganti. Nah ini wajib banget ya substitusi. Jadi multimedia interaktifnya itu harus benar-benar digunakan karena sebagai pengganti peran guru. Jadi suatu saat kadang-kadang Bapak Ibu guru kalian itu mengikuti kegiatan pelatihan atau sejenisnya sehingga tidak
dapat hadir di dalam kelas, sehingga namanya video pembelajaran itu tadi dirancang sedemikian rupa sehingga bisa menjadi substitusi atau pengganti peran dari guru. Nah, semacam itu ya. Itu penjelasan dari fungsi multimedia interaktif ya. Kita ambil contoh tadi adalah video pembelajaran. Oke. Berikutnya setelah fungsi kita masuk ke klasifikasi multimedia interaktif. Ada beberapa klasifikasi ya. Yang pertama menurut jenisnya. Menurut jenisnya, multimedia interaktif itu dibagi menjadi dua, yaitu multimedia linier dan multimedia interaktif ya. Maksudnya multimedia linier itu apa? Jadi multimedia linier itu berjalan tanpa menggunakan alat bantu yang dapat dikontrol secara mandiri oleh pemakai atau end user. Ya, contohnya televisi, tayangan-tayangan dalam TV dan film. Jadi sebagai pemakai atau end user kita hanya dapat menikmati saja gitu ya, tanpa bisa mengontrol apa yang tersaji di dalam tayangan TV atau film tersebut. Seperti itu ya. Itu multimedia linier. Berikutnya, multimedia interaktif. Memiliki alat yang digunakan untuk mengontrol dan dapat digunakan untuk pemakai end user sehingga bisa memilih tujuannya. Contohnya aplikasi game ya. Kalian pastinya sudah tidak asing dengan aplikasi game ya. Dalam aplikasi game itu kalian sebagai pemakai atau end user pastinya bisa mengontrol gitu ya, mana-mana yang mau kalian lihat dulu, mana-mana yang mau kalian mainkan dulu gitu ya, sehingga end user itu memiliki kontrol terhadap aplikasi yang digunakan. Seperti itu multimedia interaktif ya. Jadi ada interaksi antara aplikasi dengan pemakai atau end user. Nah, multimedia interaktif itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu hierarkikal dan non-linear. Ya, hierarkikal itu end user atau pemakai memiliki pilihan terhadap topik yang bisa menjadi subtopik. Yang kedua, non-linear, end user bebas melakukan pergerakan untuk bisa melihat isi materi dengan cara berkomunikasi melalui perangkat tersebut ya. Jadi kalau hierarkikal, end user memiliki pilihan terhadap topik yang bisa menjadi subtopik ya. Jadi ada pilihannya gitu ya, topik-topik tertentu jika dipilih kemudian nanti kalian bisa masuk ke dalam sub-sub topik yang ada, itu hierarki ya, jadi lebih teratur. Kemudian kalau non-linear, end user atau pemakai bebas melakukan pergerakan untuk bisa melihat isi materi gitu ya. Jadi lebih bebas, tidak ada urutan yang terlalu baku gitu ya, sehingga end user atau pemakai bisa berkomunikasi juga melalui perangkat tersebut ya. Mungkin di dalam aplikasi tersebut ada menu kontak, nah itu ya, itu interaktif ya, untuk yang non linear gitu ya. Oke, berikutnya itu tadi klasifikasi multimedia interaktif menurut jenis ya. Berikutnya ini kita lihat gambar diagram multimedia interaktif yang hierarkikal tadi ya. Kemudian ini gambar diagram multimedia interaktif yang non linear. Jadi kalau hierarki tadi lebih teratur ya, ada topik, kemudian ada sub-sub topik di dalamnya. Ya, kalau yang non linear kalian sebagai pemakai atau end user bebas memilih gitu ya, mau kemana dulu, menu apa dulu yang mau dilihat gitu ya. Dan kita juga bisa menghubungi atau mengontak gitu ya, melalui menu kontak yang mungkin ada di dalam aplikasi tersebut gitu ya.
Itu interaktif, multimedia interaktif non-linear. Oke, berikutnya kita masuk ke klasifikasi multimedia interaktif menurut proses ya. Ada multimedia communication dan multimedia content production. Multimedia communication lebih memanfaatkan media massa dengan tujuan mempublikasikan serta mengomunikasikan material advertising, publicity, entertainment, news, education, dan lain-lain ya. Jadi cirinya multimedia communication, namanya aja communication, komunikasi. Jadi lebih memanfaatkan yang namanya media massa ya. Jadi untuk publikasi gitu ya. Publikasi apa ya, macam-macam materinya, ada periklanan ya, kepentingan publik, hiburan atau berita, pembelajaran, dan lain-lain gitu ya. Itu multimedia communication. Berikutnya multimedia content production, penggunaan beberapa komponen teknologi dengan menggabungkan berbagai media tersebut menjadi metode baru dalam berkomunikasi ya. Sekarang zamannya memang konten production ini ya, produksi konten ya. Nah, itu menggabungkan beberapa komponen dalam multimedia interaktif ya, memasukkan audio, memasukkan video, memasukkan gambar, bahkan memasukkan juga animasi maupun video. Jadi macam-macam media ya digabungkan sehingga menjadi sebuah metode baru. Nah, semacam itu ya. Oke, berikutnya tadi menurut proses, sekarang menurut jaringannya ya. Menurut jaringannya, klasifikasi multimedia interaktif ada dua, yaitu multimedia online dan offline. Multimedia online target sasarannya luas, menggunakan media-media tertentu seperti saluran atau jaringan tertentu, misalnya Yahoo Messenger, MIRC, Google, dan lain-lain ya. Jadi online target sasarannya lebih luas dan membutuhkan yang namanya jaringan gitu ya. Sedangkan multimedia offline target sasarannya terbatas, metode penyampaiannya tanpa saluran atau jaringan tertentu, misalnya penggunaan CD interaktif pembelajaran atau company profile dari sebuah perusahaan gitu ya. Contoh dari multimedia offline. Jadi target sasarannya lebih terbatas gitu ya, dan cara penyampaiannya tidak membutuhkan jaringan. Oke, semacam itu. Oke, itu ya mengenai klasifikasi multimedia interaktif. Berikutnya kita masuk ke komponen multimedia interaktif ya. Apa sih komponen-komponen dalam multimedia interaktif ya? Ada 5 di sini ya. Animasi, kemudian yang kedua gambar, yang ketiga teks, audio, dan video ya. Jadi ini adalah komponen dalam multimedia interaktif ya. Ini akan kita bahas dalam video berikutnya ya. Jadi untuk kali ini saya akhiri, kita lanjut di video berikutnya supaya durasinya tidak terlalu panjang ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.